Kita ulang ya. Selamat malam Lisa. Ya, selamat malam Susan. Oke, Lisa ini teman Susan waktu SMEA. Saya ajak Lisa ke Atomi, teman-teman. Suatu hari Lisa bercerita bahwa beliau kena glukoma ya. Lah waktu itu divonis dokter harus operasi ya. Dan dia Ya, kena glukoma, dia juga kena katarak. kapan? Oke, terus Lisa akan bercerita bagaimana dia sangat takut karena orang tuanya juga mengalami hal yang sama. Yuk kita dengar ya. Mari Lisa. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, para Atomians yang saya hormati malam hari ini. Pada kesempatan kali ini saya perkenalkan, saya Lisawati dari Kota Depok. Usia saya 61 tahun. Saya akan memberikan kesaksian atau testimoni yang saya alami pada mata kiri saya yang terkena serangan glukoma dan katarak. Sebelum saya sharing kesaksian ini, pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan mukjizat kesembuhannya untuk glukoma dan katarak mata kiri saya. Kedua, saya juga berterima kasih kepada perusahaan Atomi yang sudah menyediakan obat mata saya, yaitu Eye Health Luoxantin ya. Ini yang sangat bagus ya, membuat saya sembuh dari glukoma. Dan saya selalu minum Hemohim ya, sampai sekarang ini ya. Saya bersyukur malam hari ini sungguh Hemohim ini sangat luar biasa khasiatnya ya, bisa menstabilkan, memperbaiki sistem imun tubuh yang tidak bagus, bahkan bisa menurunkan tekanan glukoma saya atau kesembuhan katarak mata saya juga. Awal kejadiannya pada tanggal 24 Agustus 2021, saya tiba-tiba terkena serangan glukoma ya. Awalnya saya nggak tahu ya kalau ini sakit apa gitu ya, karena ciri-cirinya mata saya di sebelah sini kiri ya, sakitnya luar biasa ya. Di sini sampai naik ke pelipis sampai mata kiri ya. Itu sakitnya luar biasa, sehingga saya semalaman tidak bisa tidur ya. Tidur terlentang tidak enak, tidur miring kanan kiri juga tidak enak. Jadi saya semalam nggak tidur ya, karena luar biasa sakitnya. Terus pada pagi harinya, maaf kata ya, saya sampai muntah-muntah ya. Terus bangun tidur muntah, gerak sedikit muntah ya. Awalnya saya nggak tahu kalau itu ciri-cirinya serangan glukoma. Saya pikir sakit apa ini gitu ya. Saya minum apa? Saya pikir saya kena ini apa? Kolesterol apa ini ya. Terus saya minum ini, awalnya minum omega 3-nya Atomi. Saya minum 2 biji. Sudah enakan sih malamnya. Terus tapi paginya bangun muntah lagi terus ya, muntah terus. Jadi saya terus ambil Hemohim. Saya minum agak banyak ya waktu itu. Saya minum 3-4 saset ya. Karena saya tahu apa saya kena sakit apa ini gitu. Saya minum Hemohim, pokoknya saya hantam dengan Hemohim terus ya. Gitu. Terus akhirnya saya periksa ke dokter mata ya. Ternyata saya dinyatakan saya kena glukoma. Dan katarak mata saya juga sudah tebal ya. Karena dokter bilang kalau muntah-muntah itu bukan masuk angin. Saya kan bilang apa, saya masuk angin dok. Kan saya ditanya sakitnya gimana, saya cerita. Terus kata dokternya itu bukan masuk angin, itu memang ciri-cirinya orang kena glukoma, serangan glukoma. Jadi matanya sakit, sampai pelipisnya cokot-cokot ya, sampai bola mata merah. Tapi
Ketika saya dinyatakan glaukoma saya tekanannya tinggi ya, waktu itu 40 sampai 45 ya. Padahal glaukoma normalnya itu 20. Nah, terus ketika itu saya ini kejadiannya waktu itu seminggu sebelum mama saya meninggal ya. Meninggal dunia ya. Mama saya meninggal dunia pada 30 Agustus, saya kejadiannya tanggal 24 Agustus 2021 ya. Waktu seminggu mama saya meninggal, saya harus pulang balik ke Surabaya karena memang asli saya dari Surabaya ya. Saya balik ke Surabaya untuk acara pemakaman mama saya. Padahal waktu itu kondisi tubuh saya masih sakit ya, dan lemas serta mata saya merah dan merasa masih sakit banget ya, cekot-cekot ya. Selama di Surabaya saya juga sudah berobat ke dokter mata, yang katanya dokter mata yang di Surabaya juga mengatakan bahwa katarak saya udah mulai tebal dan glaukoma saya udah mulai tekanannya naik tinggi ya. Terus dokter yang Surabaya juga mengatakan harus dioperasi katarak saya serta glaukoma mata kiri saya. Terus dia bilang mata kanannya juga harus dilaser. Saya kaget ya, kenapa kok mata kanan katanya bagus, kenapa kok harus dioperasi gitu ya. Terus akhirnya saya jadi ketakutan nih karena saya singkat cerita ya, saya balik ke Depok lagi karena saking takutnya, karena saya teringat pengalaman mama saya ya. Waktu itu mama saya dinyatakan dokter sakit glaukoma ya, terus harus dioperasi. Nah, ketika itu dokternya yang mengoperasi mama saya itu bilang, ini kalau dioperasi glaukomanya seandainya berhasil, itu pun tidak sejelas mata yang normal ya. Kalau operasinya tidak berhasil, maka matanya bisa buta. Waduh, saya teringat itu, saya takut sekali ya. Saya waktu di Depok, saya juga periksa ke dokter mata. Terus saya bilang sama dokternya, dok, saya nggak mau operasi glaukoma, dok. Loh, kenapa katanya? Saya takut, dok. Kan percuma saja, dok. Kata waktu mama saya dioperasi glaukoma, dokternya bilang seandainya pun berhasil pun tidak sejelas. Dan kalau tidak berhasil, matanya buta, kan sama aja, dok. Lebih baik saya nggak mau operasi, dok. Saya bilang gitu. Terus dokternya bilang begini, wah, kalau nggak operasi, ya ibu tahu nggak efeknya? Kalau nggak dioperasi, 100% buta. Dia bilang gitu. Kalau dioperasi masih lumayan 50-50 katanya. Lah kalau nggak berhasil, dok, gimana? Ya kan 50-50, namanya kita manusia berusaha. Ya semua itu yang menentukan Tuhan begitu. Terus saya jadi saking takutnya ya. Tanggal 5 Februari itu saya kembali periksa, makin naik ya. Glaukoma saya tekanannya makin naik jadi 45. Terus saya datang lagi kontrol ke dokter mata yang di JEC Klinik Mata yang di Depok ya, di Cinere. Itu saya diberi obat 5 macam. Obat tetesnya 3 macam, obat yang diminum 2 macam. Nah, ketika saya minum obat yang saya minum 2 macam ini, kan itu saya disuruh beli untuk 2 kali resep ya. 1 kali resep 5 hari. Saya disuruh beli 2 resep. Jadi untuk 10 hari. Nah, waktu itu saya baru hari Sabtunya saya minum obat mata itu. Terus hari Selasanya baru 3 hari ya. Saya datang kontrol, disuruh datang kontrol. Ternyata mata saya turun drastis ya. Dari 45 turun menjadi 12 ya. Dokter matanya kaget juga loh. Wah, hebat ini ya. Kok turunnya banyak nih. Terus saya pikir bagaimana ini ya, saya mau terusin apa enggak gitu ya. Kan saya juga udah mikir obatnya kan untuk 10 hari ya, waktu itu masih 3 hari. Jadi saya pikir sayang gitu, saya terusin minum obat dokter itu, dari obat dokter mata itu.
Saya minum terus, ternyata hari yang kelima saya panas dingin ya. Dari minum obat dokter itu saya panas dingin ya, panas dingin, terus mual, muntah ya, terus lemas badan saya, pinggang saya sakit. Saya waduh, ini kenapa ya saya kok makin hari makin lemas gitu. Terus saya kontrol lagi ke dokter ya. Ternyata dokternya bilang, wah berarti ibu nggak cocok nih obatnya, ini udah terlalu keras, dia bilang gitu. Udah jangan diteruskan katanya gitu. Waduh, saya pikir saya gini, waduh saya ini kok dikasih obat yang keras. Waduh, seperti apa ya, kelinci percobaan ini. Sehingga saya mikirnya waduh gimana, terus dokternya bilang ya udah nggak usah diterusin obatnya, kalau diterusin nanti bisa ngantem ginjal katanya gitu. Waduh, terus saya punya pikiran lebih baik saya minum hemohim. Saya terus aja dengan hemohim ya. Waktu itu saya minum hemohimnya 6 ya sehari. Terus saya minum probiotiknya 3 saset dan vitamin C-nya Atomi 4 saset ya. Karena badan saya panas dingin ya, saya nggak tahan, aduh benar-benar nggak tahan, saya sakit setengah mati, lemes gitu ya. Terus saya ketika minum hemohim 6, dalam tempo 3 hari saya sudah sembuh ya. Sudah saya bisa makan nasi, bisa seger, badan saya mulai sehat, saya nggak mual lagi, saya nggak muntah ya, pinggang saya nggak sakit. Terus kontrol lagi, suruh tanggal 26 April saya mata kiri saya harus dioperasi katarak, kata dokternya. Soalnya saya bilang, dok kenapa sih saya harus operasi katarak? Dia bilang katarak itu harus dioperasi ibu, kalau nggak dioperasi nanti ini makin menebal, mengganggu penglihatan ibu katanya gitu. Nah terus saya waktu itu saya pikir operasi katarak, setahu saya nih, saya bilang sama dokternya katarak itu di luar mata ya dok. Oh bukan, kata dokternya, katarak itu di dalam mata, jadi kataraknya itu di dalam matanya gitu. Saya dikasih contoh bola mata gitu, di dalam matanya katanya gitu. Terus kalau nggak dikeluarin bisa berbahaya gitu, apalagi ibu punya glaukoma gitu. Jadi ya sudah, saya nurut ya. Saya tanggal 26 April tahun 2022 kemarin, saya mata kiri saya dioperasi katarak ya. Tapi sebelumnya saya juga dites gula darah ya. Ibu tes gula darah ya gitu. Ternyata gula darah saya bagus ya, 116. Padahal kata dokternya gula darah kalau yang normalnya 140. Berarti saya nggak ada gula darah ya. Mungkin saya glaukoma ini bukan karena sakit gula darah, tapi dokternya bilang ini faktor genetik ya, keturunan. Jadi karena mungkin mama saya sudah kena glaukoma, saya pernah ingat ya, dokternya mama saya itu waktu dioperasi itu bilang begini, nanti salah satu anaknya oma ini pasti ada yang glaukoma gitu. Saya ingat omongan dokternya itu ya. Wah berarti saya yang terkena ini. Mungkin tadi Susan bilang ya, mungkin saya faktor genetik ya Susan ya. Jadi mungkin bukan serangan yang gimana ya, mungkin itu dari faktor genetik gitu. Nah terus setelah saya dioperasi tanggal 26, padahal waktu operasi itu sebelumnya saya dites ini tekanan mata saya ya, tekanan glaukoma saya itu bagus ya, 13 ya waktu itu. Terus tanggal 27 setelah operasi, 27 April pasca operasi itu saya dikontrol lagi, tekanan saya 13, masih bagus ya. Terus tanggal 29 kembali lagi kontrol, tekanan saya turun lagi 11 ya. Nah terus dia bilang gini, wah bagus ini Bu, jadi 2 minggu lagi ya kembali gitu. Nah tanggal 6 Mei kemarin mata kanan saya itu harus dilaser. Terus saya tanya sama dokternya, dok kenapa dok saya harus laser mata kanan? Kan kata dokter mata kanan saya bagus. Dia bilang mata kanan itu harus dilaser karena kan ibu ada glaukoma. Nah kalau nggak dilaser
itu nanti setahun ke depan 40% mata kanan ibu bisa kena glaukoma juga gitu. Jadi maksudnya di laser itu diapain ya dok? Saya bilang gitu. Terus dia bilang di laser itu dilubangi, mata kanan saya itu dilubangi untuk membuat saluran ya, supaya tidak kena tekanan glaukoma yang seperti yang mata kiri gitu. Jadi, waduh saya sebetulnya saya ini penakut. Saya kalau lihat jarum suntik apa segala itu saya takut banget gitu. Waduh, gimana nih ya? Terus nggak apa-apa Bu, laser itu nggak sakit kok dia bilang gitu. Terus akhirnya saya memberanikan diri, mata kanan saya di laser ya waktu itu ya. Nah setelah itu setelah di laser saya disuruh kontrol lagi. Saya kontrol lagi tekanan saya bagus ya. Tanggal 19 Mei itu dokternya kaget ya, turun lagi tekanan mata saya. Mata kiri saya 11, mata kanan saya 12 glaukoma saya ya. Terus dia bilang, wah ini sudah bagus Ibu. Terus tanggal 20 kembali lagi ya, 20 Mei. Nah 20 Mei saya balik di laser mata kiri saya. Waduh, saya takut lagi. Kenapa dok? Mata kiri lagi di laser. Ya pokoknya harus di laser sama di operasi katarak itu harus dijalankan tindakan itu katanya gitu. Ya udah saya nurut aja ya. Mata kiri saya di laser, hasilnya tekanannya turun lagi ya. Terus bagus kata dokter. Nah tanggal 3 kembali ya Bu, tanggal 3 Juni saya kontrol lagi. Nah ketika saya kontrol tanggal 3 Juni, dokter matanya kaget setengah mati ya. Waduh, Recording in progress. luar biasa sekali ya. Hasilnya tekanan mata saya turun menjadi 8 ya. Mata kiri saya tekanan glaukomanya menjadi 8, mata kanan saya tekanan glaukoma saya 9. Waduh, saya bersyukur ya. Langsung saya tanya sama dokternya, dok, apa saya betul-betul nggak jadi dioperasi dok, glaukoma saya dok. Terus dia bilang, iya Bu, karena tekanan ibu turun terus dan bagus, maka dinyatakan batal operasi ya glaukoma saya. Saya bersyukur ya, waduh saya berterima kasih. Saya terima kasih juga sama dokternya, saya terima kasih sama Tuhan ya, terutama juga saya berterima kasih sama Atomi ya. Berkat saya minum Luoxantin dengan Hemohim, saya sudah sekarang tekanan saya sembuh, tidak jadi operasi glaukoma. Bahkan dokternya bilang sekarang ibu nggak usah kontrol 2 kali, tapi kontrolnya 3 bulan lagi gitu. Saya bersyukur, terima kasih buat Atomi yang sudah menyediakan suplemen dan obat-obatan yang luar biasa ya, sehingga saya boleh saat ini mata saya udah mulai terang ya, sudah mulai nggak buram lagi, dan bintik-bintik mata saya yang waktu itu ada bintik-bintik hitam ya, saya seperti bayang-bayang apa namanya itu bintik-bintik hitam itu ikut saya ngelirik ke kanan, ikut ke kanan, ke kiri, ikut ke kiri gitu ya. Sekarang sudah nggak ada lagi ya, semuanya sudah hilang semuanya. Saya bersyukur, berterima kasih malam hari ini. Tuhan baik ya, Tuhan sudah sembuhkan saya. Juga Atomi sudah sediakan obat-obatan buat saya sehingga saya boleh merasakan manfaatnya. Sekian kesaksian saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih. Makasih Lisa. Iya. Teman-teman ada yang mau tanya ke Lisa? Ada. Lisa. Tadi Hemohim sama Luoxantinnya diangkat lagi mau difoto. Iya. Ini saya minum Hemohimnya. Sekarang ini sampai sekarang saya minum 2-3 saset tiap minggu. Yang Luoxantinnya saya minum kan sebetulnya sehari 1. Tapi karena saya pengen cepat sembuh, waktu itu saya minum sehari 2 ya. Kadang 2, kadang 1, tapi saya banyak 2-nya ya. Nah sekarang saya udah sembuh, saya minum 1. Saya tetap minum sehari 1, Luoxantinnya, Hemohimnya, kadang 2, kadang 3 ya. Minum 6-nya berapa hari?
Lisa? Waktu minum 6 itu waktu saya panas dingin, Cik Aping. Dalam minum 6 saset itu 3 hari udah sembuh. Tapi waktu itu saya minum terus sampai sebulan ya. Minum 6 itu sampai sebulan. Karena saya takut kan efeknya obat dokter yang untuk menurunkan tekanan glukoma saya kan keras. Dokternya kan bilang takutnya bisa kena ginjal. Jadi saya hantam 6 terus Cik Aping. Karena saya takut kena ginjal. Jadi saya minum banyak. Ya. Makasih Lisa. Inflamasinya Iya, jadinya sembuh karena minum 6. Iya. Minum 6-nya sebulan, Susan. Betul itu Jadi harusnya. sekarang minumnya cuma 3. Iya, tapi 6-nya yang penting sebulan itu. Ya, sebulan itu. Karena saya kan dokternya bilang obat mata penurun glukoma itu kan keras. Bisa kena ginjal gitu. Jadi saya takut kena ginjal, saya minum 6 terus tiap hari sampai sebulan. Tapi sudah berhenti dong, obat dokternya waktu itu berhenti kan? Oh langsung saya takut berhenti. Jadi kan untuk dia bilang suruh beli 2 resep, 2 kali resep. 1 kali resep untuk 5 hari. Saya disuruh beli 2 kali resep, jadi 10 hari. Waktu itu hari ketiga kan belum panas dingin saya minumnya, tapi tekanannya udah turun menjadi 12. Terus saya minum terus, pikiran saya supaya habis tekanannya gitu, supaya nggak kambuh lagi gitu. Ternyata badan saya nggak tahan, saya sakit banget ya. Hari ke-8 saya nggak terusin obat dokternya itu, obat mata dari dokter yang saya minum itu. Saya nggak terusin lagi itu. Jadi terus sampai sekarang waktu dokternya bilang, dok saya sekarang berarti batal operasi glukoma ya dok? Iya. Ibu nggak minum apa-apa ya katanya. Saya bilang enggak dok, saya cuma minum suplemen dari Korea. Saya bilang boleh kan dok? Boleh gitu. Sayangnya waktu itu saya nggak bawa obatnya ya. Kalau saya bawa sekalian saya promosi. Saya nggak bawa obatnya, lupa. Kalau saya bawa waktu itu saya bilang ini dok, saya minum ini gitu. Waduh, sayang banget. Gitu ya teman-teman. Ada yang mau tanya lagi? Dokter Al gimana? Dokter Al, si Lisa ini kena ini dok. Kayaknya kena yang primer yang akut ya dok, yang tertutup ya dok. Primer tuh gimana ya? Yang tadi aku jelasin. Oh. Yang primer ya, bukan sekunder dok. Primer kan yang genetik itu ya? Primer itu nggak harus genetik, tapi orang-orang yang kulit orang Asia pigmennya lebih banyak ya dok, tertutup, dan itu masih akut ya dok ya, karena ada tanda-tandanya. Dokternya tidur. Oke, teman-teman ada yang tanya lagi nggak? Kalau nggak ada, kita mau konsultasi. Dokter Budinya udah datang belum ya? Atau dokter